Oke, hari ini kita akan bongkar salah satu emiten dari sektor logistik yang lagi banyak diperbincangkan, yaitu PT Prima Globalindo Logistik atau yang kita kenal dengan kode PBGL. Kenapa menarik? Karena perusahaan ini lagi melakukan manuver bisnis yang super strategis. Nah, langsung aja ke pokok permasalahannya. Ada yang unik di sini. Di satu sisi, laba perusahaan lagi turun, tapi di sisi lain mereka justru lagi melakukan aksi korporasi yang, wah, masif banget. Sebagai investor, ini sinyal yang nggak boleh kita abaikan. Jadi, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Mari kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus pahami dulu medan perangnya. Kenapa sih kinerja keuangan mereka bisa tertekan? Kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Tekanan finansial apa yang lagi mereka hadapi? Coba kita lihat angkanya. Tahun 2024, pendapatan mereka masih di angka 211 miliar rupiah. Setahun kemudian, turun jadi 175 miliar rupiah. Laba bersihnya juga ikut kegerus, dari 9,5 miliar jadi cuma 7,1 miliar. Ini bukan sekedar koreksi kecil ya, ini sinyal yang cukup jelas kalau ada tekanan yang serius. Dan perlu dicatat, angka-angka ini bukan asumsi atau kira-kira ya. Ini kita ambil langsung dari laporan keuangan resmi perusahaan. Jadi, analisis kita ini benar-benar berdiri di atas data yang valid. Terus, apa sih biang keroknya? Penting untuk kita pahami, masalahnya ini bukan murni dari internal PPGL. Akar masalahnya itu ada di tren industri global. Harga jasa pengiriman barang atau freight forwarding itu sekarang lagi normalisasi setelah sempat gila-gilaan harganya pasca pandemi. Jadi hampir semua pemain di industri ini merasakan dampaknya. Nah, menghadapi tantangan ini, manajemen PPGL nggak cuma duduk diam. Mereka mengambil satu langkah yang sangat besar. Sekarang kita masuk ke jantung dari pembahasan ini. Kita akan bedah aksi divestasi anak usahanya, Jaya. Oke, ini dia rincian transaksinya. PPGL melepas seluruh kepemilikannya di JAJA dengan nilai total 44,6 miliar rupiah. Nah, coba perhatikan poin terakhir. Ini yang paling menarik. Pembelinya adalah orang dalam perusahaan itu sendiri, direktur utama dan komisaris utama. Kenapa ya mereka mau membeli aset yang justru dilepas oleh perusahaannya? Ini pertanyaan kunci, kita simpan dulu sebentar. Supaya Anda kebayang segede apa langkah ini, coba lihat perbandingannya. Nilai transaksi ini setara dengan lebih dari 90% total aset PPGL. Saya ulangi ya, 90%. Ini bukan sekedar jual aset teman-teman. Ini adalah sebuah transformasi total yang mengubah struktur fundamental perusahaan. Lalu, apa tujuannya? Kenapa mereka melakukan ini? Jawabannya ada di sebuah konsep bisnis yang namanya strategi asset light. Gampangnya begini, perusahaan sengaja melepas beban aset-aset fisik yang berat, dalam kasus ini ya armada truknya Jaya, supaya jadi lebih lincah, kantongnya tebal sama uang tunai, dan bisa fokus ke layanan lain yang margin keuntungannya lebih tinggi. Oke, terus uang tunai segar 44,6 miliar ini mau diapain? Rencananya jelas banget, setengahnya 22 miliar bakal dipakai buat modal kerja, buat bensin operasional. Setengahnya lagi, 22 miliar, bakal ditaruh di deposito buat menghasilkan pendapatan bunga. Alokasinya 50-50, ini menunjukkan manajemennya cukup hati-hati. Setengah untuk gas, setengah untuk rem. Nah, setelah ganti baju dan berubah total ini, pertanyaan paling penting buat kita sebagai investor adalah, jadi berapa sih nilai wajar PPPNJL sekarang? Oke, kita masuk ke bagian valuasi. Kita mulai dari metrik yang paling populer, PE ratio. PE PPGL ada di 19,7 kali, sementara rata-rata industrinya cuma 13,7 kali. Kalau kita cuma lihat dari sini, kesimpulan pertamanya adalah, wah, saham ini kelihatan lebih mahal dibanding teman-temannya. Tapi, seorang investor yang jeli nggak akan berhenti di satu metrik aja. Sekarang, coba kita pakai kacamata yang beda, yaitu price to book value atau PBV. Di sini ceritanya jadi beda 180 derajat. PBV PPGL itu cuma 1,01 kali, sedikit di bawah rata-rata industri yang 1,3 kali. Ini artinya apa? Artinya kalau dilihat dari nilai aset bersihnya, valuasi saham ini justru terlihat lebih menarik atau bisa dibilang lebih murah. Ini poin yang sangat penting. Dan ini dia pemanisnya, terutama buat para dividen investor. Imbal hasil atau dividen yield-nya mencapai 6,04%. Di tengah kondisi pasar yang naik turun, angka segede ini jelas jadi daya tarik yang kuat. Ini juga menunjukkan komitmen perusahaan buat bagi-bagi untung ke pemegang saham. Oke, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Ada kinerja, ada strategi, dan ada valuasi. Sekarang tugas kita adalah merangkai semua ini menjadi sebuah panduan praktis. Apa saja poin-poin kunci yang harus Anda pegang dari analisis ini? Begini, setiap investasi itu pasti punya dua sisi ya. Sisi optimisnya atau skenario bull adalah mereka punya cash tebal 44,6 miliar buat ekspansi,
Model bisnisnya sekarang jadi lebih lincah, dividennya menarik banget, dan mereka punya pelanggan-pelanggan besar yang loyal. Tapi kita juga harus lihat sisi risikonya, skenario bear. Valuasinya dari sisi PE memang lebih tinggi, harga sahamnya juga tercatat suka naik turun, keberhasilannya ke depan sangat bergantung pada bagaimana mereka memakai uang kas tadi, dan yang terakhir, transaksi dengan pihak afiliasi ini wajib kita pantau terus. Jadi, pada akhirnya semua ini bermuara pada satu pertanyaan krusial. Apakah manajemen PPJL bisa mengubah tumpukan uang kas ini menjadi mesin pertumbuhan yang baru? Jawabannya ada pada eksekusi. Rencana di atas kertas bisa terlihat bagus, tapi yang menentukan adalah pelaksanaannya di lapangan. Dan inilah yang akan kita pantau bersama-sama ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di analisis berikutnya.